Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apresiasi yang luar biasa kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bangkinang Kota, yaitu Bapak Muhammad Yatim SPD MPD, yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk kami untuk melaksanakan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Di sini kami ditugaskan untuk melaksanakan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi kami diminta untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah. Pada kesempatan ini Pak, kami akan mewawancarai Bapak, karena di situ di tugas tersebut CGP harus mewawancarai kepala sekolah di mana tempat beliau bertugas. Jadi Pak, dalam kegiatan wawancara ini kami akan menanyakan kepada Bapak tentang praktek-praktek yang selama ini Bapak lakukan dalam mengambil keputusan, terutama terhadap kasus-kasus nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan, di mana dilema etika yang dinilai itu samar-samar, Pak. Baik Pak, untuk kesempatan itu kita mulai aja ya Pak ya. Oke. Pak, ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Terima kasih sampaikan kepada Ibu Ina yang telah hadir pada kesempatan ini untuk melaksanakan wawancara dengan saya berkaitan dengan masalah kebijakan yang dibuat oleh seorang pimpinan dalam menghadapi apapun permasalahan yang timbul di satuan pendidikan. Ya Pak. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya kepala sekolah itu memiliki kompetensi, minimal ada 5 kompetensi kepala sekolah itu. Salah satu diantaranya itu adalah manajemen. Artinya kepala sekolah itu harus mempunyai manajemen dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di satuan pendidikan. Bukan hanya menghadapi satu masalah saja, tapi apapun persoalan yang ada di satuan pendidikan itu harus dilakukan manajemen yang benar. Yang pertama, kita tentu mengacu pada aturan yang berlaku. Karena yang namanya kepala sekolah itu tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap hal-hal yang dijumpai di sekolah. Menyangkut permasalahan yang timbul dalam sebuah lembaga pendidikan itu, umpamanya ada satu masalah kemudian terjadi di sekolah, bagaimana seorang kepala sekolah itu menyikapinya. Tentu yang pertama, sebelum keputusan itu diambil, tentu yang namanya di sekolah itu ada namanya aturan, ada namanya kebijakan. Itu memang agak berbeda antara aturan dan kebijakan. Ketika umpamanya apakah itu siswa ataupun guru melakukan suatu umpamanya permasalahan, tentu kita harus mengacu kepada aturan dan nantinya tentu ada kebijakan. Sebelum itu lahir, yang namanya permasalahan muncul itu tentu kita harus lebih dulu mengidentifikasi permasalahan yang muncul, sehingga nanti ketika kita sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kita akan tahu nanti dari mana akar permasalahan itu, kemudian apa solusi yang terbaik yang jangan sampai mengorbankan pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, ada dua hal umpamanya yang bermasalah umpamanya. Tentu kita harus mengambil keputusan, jangan sampai yang satu rugi, yang satu beruntung, tidak boleh. Karena kita bagaimanapun kita harus mempunyai jiwa yang keadilan dalam menentukan sikap. Makanya kita harus identifikasi. Kemudian setelah kita tahu permasalahan tadi, ya kita tetap bermusyawarah. Kalau saya di sini ya kita musyawarahkan dengan stakeholder yang ada, dengan kesesuaian, dengan wakil-wakil, pembina OSIS semacam itu, harus duduk bersama kita dalam mencari apa solusinya. Sama dalam ilmu kedokteran, yang namanya penyakit tentu ada obatnya, ya gitu kan. Ya. Jadi untuk menentukan seperti apa penyakitnya itu ya harus diidentifikasi oleh dokter dulu. Ada dalam dunia kedokteran kan ada istilahnya untuk
didiagnosa namanya kan, Diagnosa, ya, diagnosa penyakit itu, nanti tahu nanti ini obatnya, ini penyakit ini obatnya. Sehingga nanti jangan sampai salah antara obat dengan penyakit. Ya. Yang asalnya kita menyelesaikan masalah justru akhirnya menambah masalah. Jadi kita bukan seperti itu. Yang penting tidak akan merugikan satu sama lainnya. Dan kita juga memakai azas manfaat. Kadang-kadang dilema juga kita dalam menghadapi hal seperti itu. Tapi kita ya harus arif dan bijaksana dalam mencapai keputusan dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Demikian sementara. Oh iya, tadi Bapak sampaikan dalam mengambil keputusan itu harus ada prinsip musyawarahnya ya Pak ya. Ya. Oke Pak. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang samar-samar Pak. Ada yang benar atau ada yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jadi kita begini, kalau ada permasalahan pamannya apa istilahnya samar-samar tadi. Iya, yang samar-samar. Pak. Samar-samar. Jadi kita ya, yang pokoknya kita tidak boleh asal-asal mengambil keputusan. Yang pertama azam musyawarah tadi. Tentu kita memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bijak dalam mengambil keputusan. Sebab nanti kalau kita salah-salah mengambil keputusan, nanti akan bisa berdampak kepada orang lain. Jadi kita harus, kalau dalam agama namanya ya bermusyawarah, wasawirhum fil amri kan, bermusyawarah dalam segala urusan. Sebetulnya kalau Bapak di sini keputusan bukan dari kepala sekolah saja, tapi kita harus melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah kita ini. Tentu kita harus meminta pemikiran-pemikiran dari kawan-kawan untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena artinya dengan banyaknya pemikiran-pemikiran dari kawan-kawan itu ya pasti kita akan memberikan solusi yang terbaik kepada hal-hal yang kita hadapi tadi. Oke Pak, jadi tadi langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan itu dengan cara musyawarah, yaitu dengan misalnya wakil kesiswaan, kemudian wakil kurikulum atau semua yang adalah yang bertanggung jawab di sini ya Pak ya. Yeah. Jadi Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Selama ini sebetulnya bagi saya dalam menyikapi permasalahan yang ada itu ya menurut saya tidak ada yang berat rasanya, karena saya mengutamakan azas yang tadi. Artinya kita kan punya aturan. Artinya gini, setiap permasalahan yang muncul itu kita harus pakai proses. Ya, diawali dengan proses. Contoh, umpamanya ada anak yang selalu tidak hadir ke sekolah, kita harus tahu itu. Umpamanya mulai di tingkat bawah, wali kelas, ya kan? Iya. Panggil orang tuanya sampai sekali, kemudian guru BK sampai kepada, jadi berjenjang kita. Iya. Jadi ada pembina OSIS, ada kesuaan, kemudian nanti sampai ke sekolah, dan ke sekolah itu harus memanggil semua yang lagi, panggil semuanya, wakil-wakil yang ada, stakeholder namanya itu. Jadi harus dipanggil semuanya itu. Apa sebetulnya yang terjadi seperti ini? Jadi kita tidak sembrono saja mengambil keputusan. Begitu ada umpamanya ada yang terlambat, langsung kita tindak, kita keluarkan, tidak boleh. Kita harus berproses. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Kalau data kita sudah lengkap untuk itu, kemudian kita mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ada di sekolah kita ini, tentu yang namanya orang tua kalau anaknya bermasalah, ya tidak banyak protes lagi. Kenapa? Kita sudah menjalankan SOP yang sudah ada di sekolah kita ini. Artinya kita memang bicara dengan data. Bukan bicara narasi-narasi tanpa ada bukti, tidak mau. Lagi zaman sekarang ini kita harus ada data, ada buktinya. Buktinya apa? Umpamanya kita menyebut sudah 3 kali dipanggil orang tuanya, anak yang bermasalah, mana buktinya? Ini saat panggil pertama, ini kedua, ini ketiga. Kemudian sampai ke BK berapa kali, ada buktinya. Ada datanya, ada tanda tangan orang tuanya, buktinya dia datang ke sekolah, ada tanda tangan orang tuanya. Kemudian kasusnya apa? Siapa yang mencari masalahnya? Begitu seterusnya. Jadi berjenjang kita, tahapan-tahapannya perlu kita lalui. Jangan membuat keputusan itu tanpa ada unsur proses tadi. Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan yang efektif itu tadi Bapak jelaskan harus ada proses-proses yang dilakukan, di mana proses itu harus ada kolaborasi antara wali kelas dengan orang tua, kemudian guru BP, kemudian wakil kesiswaan sampai ke puncaknya yaitu pimpinan ya Pak ya. Iya, oke. Oke Pak. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini, Pak? Kadang-kadang kita mengambil keputusan itu ya kita tengok dulu. Kita bukan milih-milih orang lah. Ya. Cuman kadang-kadang kalau dalam agama itu mana yang besar mudarat daripada manfaat. Memang secara aturan kita sudah menyatakan seperti ini umpamanya, tahu hitam putihnya. Tapi di sisi lain kadang-kadang kalau kita terapkan seperti ini akan berdampak yang lebih luar biasa lagi. Jadi disitulah kita harus mampu menimbang seperti mengambil rambut dalam tepung. Ya kan, rambut tidak putus, tepung tidak tumpah. Pandai-pandai berlayar seperti meniti buih, ya kan begitu kan. Ya. Jadi kita memang semuanya itu adalah diawali dengan komunikasi. Pokoknya kita tetap berkomunikasi. Ketika kita menyampaikan kepada yang bersangkutan ini persoalan-persoalannya gini-gini segala macam itu sudah kita sampaikan dengan data yang lengkap, logis, masuk akal segala macam itu. Kemudian komunikasi kita betul-betul terjalin dengan baik dengan orang lain, rasanya orang akan sadar sendiri itu bahwa dia memang menerima keputusan seperti itu. Dia tidak protes lagi karena memang itulah apa adanya. Yang penting kita jangan mengada-ngada dalam membuat sesuatu di sekolah kita ini. Begini Pak, tadi dalam mengambil keputusan itu tadi Bapak jelaskan ibaratnya rambut di dalam tepung ya Pak ya. Rambut tidak putus, kemudian tepung tidak berserakan. Jadi Pak, ketika mengambil keputusan itu untuk penyelesaiannya biasanya kapan, apakah ada jadwal atau apakah ada jadwal Bapak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, yang namanya permasalahan itu kita akan berkumpul, akan berjumpa dengan orang, apalagi melibatkan banyak orang umpamanya. Tentu kita tentukan waktunya begitu. Ya. Dan permasalahan itu ya tergantung masalah yang timbul juga. Ada yang memang situasional namanya kan, situasional. Yang situasinya lah, kadang ada yang perlu tangani serius dalam waktu yang cepat, ada yang perlu menunggu beberapa hari. Nengok situasi dulu lah, nengok permasalahan yang muncul lah. Kondisional ya Iya, Pak kondisional. ya. Karena permasalahan itu kan beda-beda itu. Ya. Namun yang namanya permasalahan itu ya tetap kita bahas bersama-sama untuk itu. Ya. Kemudian Pak ini, adakah seseorang atau adakah faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan-keputusan dari kasus-kasus dilema etika ini? Sebetulnya memang ya itu kan dalam dunia kita ini satu pendidikan kita kan melibatkan banyak orang kan. Artinya kita mengumpulkan banyak orang. Itu notabene adalah masyarakat, orang tua siswa, ya kan? Tapi selama ini rasanya Bapak tidak ada kendala dalam itu. Kenapa? Karena Bapak ya berikan pelayanan yang terbaik kepada orang tua. Pelayanan prima ya Berikan Pak. pelayanan prima ke orang tuanya. Jadi kemudian dihargai orang, jangan orang merasa tersinggung. Sebetulnya tergantung komunikasi kita. Ya tergantung komunikasi. Kadang-kadang yang namanya orang tuh perlu dihargai dia, ya kan? Nanti kapan dia datang, kapan dia menghasil macamnya kita tetap menanggapinya dengan serius. Kemudian ya artinya jangan terlalu tegang kita menghadapi masalah. Kalau juga kita ada yang namanya humor, ya kan? Ya. Juga santai, Tenang ya Pak ya. tenang kita, jangan gegabah kita, jangan emosional kita dalam menyikapi permasalahan. Karena orang datang sama kita ingin menyelesaikan masalah, Ya. ingin mencari solusi, bukan ingin menambah masalah, kan begitu. Ya, Jadi itu tujuannya. Jadi karena kita berhadapan dengan orang, ya kita harus pandai lah untuk bagaimana cara menyikapi berhadapan dengan orang, karena orang itu berbeda-beda juga, ya kan? Karena karakter orang yang datang itu macam-macam. Iya. Ada yang lembut, ada yang keras sedikit, tergantung Langsung karakter marah-marah masing-masing. ya Pak ya. Dan kita harus mampu dalam menyikapi hal seperti itu. Kalau umpamanya dia tipe tengok gaya datangnya lah. Kalau ini tipenya gini, caranya. Jadi kita ini ibarat apa? Ibarat tukang silat ini harus pandai-pandai bersilat lah kan. Nah, yang ini gayanya ini model keluar. Nah, jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan, intinya permasalahan yang muncul bisa kita selesaikan dengan maksimal. Jadi orang pun merasa lega dan senang hatinya dalam menerima apapun keputusan yang timbul nanti. Ini Pak, pertanyaan terakhir.
dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Sebetulnya memang kita ini ibarat kata jauh berjalan banyak ini lihat. Lama hidup di dunia ini, lama memimpin tentu banyak dirasakan. Dan itu semua itu merupakan proses. Dan itulah akan menimbulkan kedewasaan kita sebagai seorang kepala sekolah, ya kan? Untuk menjadi kepala sekolah itu ya bukan simple lagi aja kan. Kita perlu melalui tahapan-tahapan, kemudian wawasan kita, kompetensi kita, kemudian pergaulan kita dengan orang lain, komunikasi kita yang efektif dengan lain, attitude kita sebagai kepala sekolah itu harus dijaga itu. Karena kita itu kalau kepala sekolah itu sama seperti apa? Seperti ayam putih terbang malam, gitu kan? Ayam putih terbang malam itu kelihatan itu. Jadi orang melihat masyarakat melihat kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu pasti banyak mata orang tertuju pada kita. Seperti daun kayu batang kayu yang semakin tinggi semakin banyak pula angin untuk menerpanya. Jadi itu merupakan konsekuensi kita. Takut terbakar jangan main api. Takut kena gelombang jangan berumah di tepi pantai. Itu merupakan konsekuensi dari seseorang untuk menjadi kepala sekolah. Namun karena itu merupakan amanah ya kita tetap belajar. Kadang belajar kita itu dari permasalahan-permasalahan yang muncul itu. Karena akal tidak seperti pikiran tidak seperti timbul kayak gitu kan. Jadi semua apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita dalam melaksanakan tugas itu merupakan proses kita menimbulkan kedewasaan diri kita dalam menghadapi setiap permasalahan-permasalahan yang muncul, apalagi berkaitan dengan dilema permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Namun kita mempunyai tanggung jawab moral yang besar untuk menyelesaikan apapun permasalahan yang muncul di satuan pendidikan itu sendiri. Demikian. Oke, Pak, terima kasih banyak Pak atas wawancara ini. Jadi di wawancara ini Pak, saya memiliki banyak ilmu dan pengalaman dari kepemimpinan Bapak. Tadi Bapak menjelaskan untuk menjadi seorang kepala sekolah itu bukan mudah. Banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang itu untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah. Di antaranya dia harus punya kompetensi, harus punya attitude, harus bisa bergaul, dan harus bisa memahami orang dan memahami kondisi yang ada. Pak, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktu, kesempatan, ilmu dan pengalaman yang Bapak berikan. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya Pak, karena saya sudah mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga, di mana jujur Pak selama ini saya tidak pernah mengetahui hal ini. Doa dan harapan saya Bapak semoga sukses terus Pak ke depan dalam melaksanakan tugas-tugas Bapak dan menjadi seorang pemimpin. Dimanapun Bapak berada, insya Allah Bapak akan tetap diidolakan baik oleh guru maupun oleh siswa, karena Bapak orangnya simpel, mudah bergaul, dan satu yang saya tanggap dari kepemimpinan Bapak ini, Bapak orangnya peduli Pak. Terima kasih Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami mengucapkan apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Muallimin Muhammadiyah Bangkinang yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kampar. Di mana pada tugas ini, pada tugas modul 3.1, kami diminta untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah, di mana salah satunya adalah di tempat kami mengajar. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami bisa melaksanakan wawancara ini di sekolah Bapak, ya Pak ya. Jadi Pak,
wawancara ini dilakukan dalam mengambil keputusan terutama terhadap kasus-kasus nilai-nilai kebajikan yang saling bersinggungan di mana dilema etika yang nilainya itu samar-samar. Jadi Pak, kita mulai aja wawancara ini ya Pak ya. Oke. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah yang Bapak pimpin ini? Baik, terima kasih. Saya coba untuk menjawab apa-apa data yang diperlukan dari sekolah kita. Mengidentifikasi permasalahan di sekolah ini sebagai pimpinan, kita harus tahu dulu, kita bicara masalah sekolah. Sekolah itu organisasi, ya, satuan pendidikan. Jadi di situ nanti kita melibatkan orang banyak untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kepala sekolah itu adalah pemimpin di sekolahnya. Tugasnya adalah bagaimana bisa mempengaruhi orang lain, ya, untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian bicara juga masalah sekolah, tentu kita bicara tentang peserta didik, murid, anak didik, yang mereka itu adalah manusia-manusia yang unik. Sebanyak itu mereka itu, sebanyak itu pula perangai. Jadi karena mereka unik ini, perbuatan mereka itu macam-macam. Kita bertugas, satuan pendidikan itu adalah untuk memperbaiki perilakunya, salah satunya. Ya, jadi keberhasilan sekolah itu di situ. Sekolah itu kan tempat belajar. Belajar itu kan proses perubahan tingkah laku, perubahan pengetahuan, dari tidak tahu menjadi tahu, dari kurang baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Itu yang kita harapkan. Dan disitulah, di proses itulah nanti kita menemukan bahasanya, kenakalan-kenakalan anak, mungkin penyelewengan yang mereka lakukan, dan itu insya Allah kita antisipasi dari awal. Jadi sebelum itu kita sudah identifikasi permasalahan-permasalahan berdasarkan pengalaman kita, itu bakal yang akan terjadi nanti. Seperti kita sudah buat tentang jadwal masuk sekolah. Nanti misalnya mereka ada yang terlambat, dari semuanya itu pasti ada yang terlambat. Keterlambatan itu mungkin tidak disengaja, mungkin karena ada masalah-masalah lain, dan juga masalah-masalah yang selanjutnya ke depannya. Nah, itu masalah identifikasi. Oke, baik Pak. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah itu, terutama tentang kasus-kasus yang seperti Bapak jelaskan tadi, yaitu misalnya tadi Bapak identifikasi masalah jadwal masuk sekolah tadi. Ya, dari banyak permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam perilaku anak itu, kita ingin perubahan tadi ke arah yang lebih baik. Itu tidak bisa diselesaikan oleh hanya kepala sekolah sendiri, ya. Nah, jadi kita coba melibatkan guru-guru, ya, mungkin guru BK-nya juga, dan juga yang penting perwakilan dari siswa itu sendiri. Jadi mereka tahu itu, kalau kita di sini awalnya itu kita buat peraturan itu dulu, kemungkinan yang akan terjadi, misalnya mereka terlambat, mereka alpa, mereka cabut, dan sebagainya, sampai mungkin ada yang berkelahi juga, atau yang kehilangan juga. Itu kita coba menutupi itu dengan regulasi, dengan peraturan-peraturan yang kita buat bersama tadi. Kemudian kita sosialisasikan, dan ini selalu kita sosialisasikan untuk mengantisipasi supaya itu jangan terjadi. Nah, itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan
selama ini untuk mengatasi tentang perilaku-perilaku siswa tersebut. Tadi kan contohnya waktu jam masuknya, kemudian kasus-kasus yang Bapak terangkan tadi lah. Ya, kita di sekolah ini kan sifatnya mendidik. Ya. Mendidik. Kita membina, bukan membinasakan. Nah, kan gitu. Jadi wajar saja perilaku-perilaku negatif yang mereka lakukan itu tidak sekali saja mereka lakukan. Misalnya terlambat, kita ingatkan besok jangan terlambat lagi. Mungkin kemungkinan besok masih terlambat. Atau yang lebih berat dari itu, mereka cabut, besok jangan cabut lagi ya, besok jangan cabut lagi. Jadi bertahap gitu. Kita tidak langsung tidak langsung eksekusi. Karena kita membina. Mudah-mudahan nanti dengan pembinaan itu ada perubahan ke arah kebaikan. Jadi banyak tahapannya, dan kita juga tidak langsung ke kepala sekolah. Itu ada jenjang-jenjangnya. Ya. Misalnya pelanggaran ini masih ditolerir bisa oleh wali kelas. Nanti meningkat lagi, tidak ada perubahan, nanti kita minta bantu sama guru BK-nya untuk melihat bagaimana kecenderungan perilaku anak ini seperti apa. Kita ingin tahu masalahnya apa. Kadang-kadang masalah ini anaknya tidak perlu tidak mesti langsung kita salahkan anak. Kita harus tahu dulu kenapa anak bisa berbuat seperti itu. Nah, kita bantu. Terkadang anak ini hanya meluapkan emosinya saja di sini. Masalah itu sudah ada sebelumnya. Mungkin di rumah, ya, di luar sama kawan-kawannya. Jadi efeknya di sini. Jadi makanya kita tidak langsung eksekusi. Kita proses, kita cari dulu. Kemudian nanti itu kita minta bantu sama guru BK kan. Bekerja sama dengan wakil kepala madrasah. Baru terakhir nanti kalau memang udah berat sekali masalahnya, disampaikan kepada kepala sekolah untuk mencari solusinya juga itu semuanya. Karena jadi sifatnya tadi gitulah, kita mendidik, kita membina. Yang seperti konsep awal tadi, dari yang tidak baik kita usahakan menjadi baik, itu aja. Itu supaya berjalan proses pendidikan itu, terjadi perubahan itu. Adanya perubahannya dengan proses yang dijalankan selama ini. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Yang efektif kalau menurut saya itu adalah kerjasama. Kolaborasi ya Pak? Iya, berkolaborasi bersama-sama kita. Karena anak itu bukan punya guru sendiri, tapi punya guru sama-sama. Nah, semuanya terlibat di sana. Jadi dengan begitu anak ini merasa dia itu memiliki guru itu bukan satu saja di sekolahnya, tapi semua guru itu orang tuanya, semua guru, semua pegawai yang di sekolah. Nah, begitu caranya. Baik, kita lanjutkan ya Pak. Kemudian hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Sebenarnya tidak ada kalau masalah di sekolah, cuman permasalahannya sering terjadi dari orang tua. Nah itu kita sudah merapikan langkah-langkah tadi, tapi nanti kadang-kadang ada juga orang tua yang komplain dengan apa yang sudah kita lakukan. Ini contohnya kan. Kita ingin mendisiplinkan anak supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak baik di sekolah ini. Kita batasi untuk tidak menggunakan Android, tidak bawa HP ke sekolah kan. Ternyata mungkin ada juga yang nakal, kedapatan bawa HP, tentu kita proses. Nah, di sini yang proses nanti orang tuanya ikut. Padahal kita dari awal sudah mensosialisasikan ini pada orang tua. Mungkin hambatan-hambatan seperti itu mungkin. Tapi kalau untuk langsung pada anak dari yang sudah kita rencanakan dari awal, insya Allah tidak ada masalah. Artinya hambatan dari itu. Sekolah tidak ada hambatan, tapi hambatan dari luar ya, berupa ketidakadanya kerjasama antara orang tua dengan pihak sekolah. Ya. Kemudian
apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, seperti tadi yang disampaikan, kita siap-siap aja ya. Kalau jadwal khusus memang nggak ada, tetapi dari langkah-langkah tadi, misalnya kita proses dari awal, dari wali kelas, dari guru BK-nya sampai ke wakil kesiswaan, dan kalau perlu dari kepala sekolah baru, tapi itu jarang. Ya, artinya kasus itu diselesaikan dari dalam kelas dulu ya, iya, wali kelasnya, kemudian dari wali kelasnya lanjut ke Guru BP BK, atau BK-nya, kemudian iya. masih bermasalah juga lanjutkan ke wakil, dan kalau wakil tidak bisa menyelesaikan, barulah di situ di Bapak sebagai pemimpin di sekolah yang menyelesaikannya. Iya, tapi itu jarang terjadi. Oke. Sampai ke kepala sekolahnya. Ya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan pada dilema etika ini? Dengan ada kerjasama tadi, insya Allah tidak ada, karena semuanya sudah kita bangun. Ya, kita membuat peraturan yang secara bersama, kita menjalankannya juga bersama. Rasa-rasanya tidak ada kendala masalah itu. Oke, Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya, yang perlu kita sadari, seperti konsep awal tadi, manusia itu unik, anak itu unik. Nah, itu aja. Jadi mereka bisa saja melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak kita harapkan, dan itulah tugas kita, merubah mereka. Sekolah itu gunanya. Tapi kalau misalnya mereka itu dari awal sudah menjadi manusia yang baik, ya, rajin, tekun, ini rasanya tidak ada fungsi kita sekolah, tidak berhasil kita di sekolahnya. Ya itu. Jadi itu mungkin penekanannya, bahwa anak-anak kita ini unik dan perlu mendapatkan perlakuan sesuai dengan karakter mereka. Jadi pengolahannya bukan kolektif, tapi sesuai dengan karakter masing-masing. Karena masing-masing kita berbeda, orang kembar aja beda. Apalagi anak-anak kita yang latar belakangnya orang tuanya beda. Mungkin itu. Oke, Pak, terima kasih atas wawancara kita pada siang ini. Saya mengapresiasikan yang sangat luar biasa, Pak, atas kesempatan dan waktu yang telah Bapak berikan. Jadi saya di sini banyak mendapatkan pembelajaran dalam kepemimpinan Bapak. Insya Allah apa yang Bapak jelaskan tadi bisa menambah wawasan dan pengalaman saya ke depannya. Insya Allah kalau diizinkan kami akan menjadikan Bapak sebagai contoh dan teladan kami untuk menerapkan cara pengambilan keputusan ini. Sekali lagi Pak, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.